Halo, assalamualaikum, Prosotan Ladies. Ketemu dengan saya lagi, Mira Dita. Kali ini kita ketemu di live Instagram Ibu Profesional Semarang Menyapa episode kelima. Untuk pembahasan kita kali ini yaitu tentang Ramadan Ceria, Gemintang Ceria Ramadanku. Kali ini saya akan ajak bergabung beberapa teman dari peserta Ramadan Ceria dan juga dari tim panitia sambil kita menanti teman-teman semua untuk bergabung. Kita bahas sedikit ya tentang Ramadan Ceria ini. Mungkin ada yang belum tahu apa itu Ramadan Ceria. Ramadan Ceria adalah acara Ibu Profesional Semarang untuk menyambut Ramadan kali ini yang berisi tentang kegiatan bersama keluarga. Jadi ada aktivitas bersama anak-anak, kemudian aktivitas bersama keluarga. Jadi Ramadan Ceria ini kita adalah acara Ramadan bersama dengan keluarga. Sesuai dengan tagline-nya, Ramadan Ceria, Ramadan penuh berkah bersama dengan keluarga. Saya izin mengundang tamu-tamu kita pada episode kelima Ibu Profesional Menyapa kali ini. Sebentar ya. Oke, sambil menunggu teman-teman semua. Ini sudah bergabung dengan kita Mbak Cindy. Halo Mbak Cindy, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mbak Dita. Iya Mbak Cindy. Wah, ini bersama dengan partnernya bermain kemarin Mbak ya. Iya, Mbak, benar. Iya. Kelihatannya. Halo, ini kakak siapa ini? Halo kakak. Atta namanya, Mbak Dita. Oh, Aska Mbak. Atta. Oh Ata, oh iya kakak Ata Ya. ya. Saya izin untuk ajak bergabung teman-teman yang lain dulu ya Mbak. Ada Mbak Nita dan Mbak Ambar. Iya, Bentar ya. Mbak, silakan. Oke, iya, sebentar. Assalamualaikum. Gabung sebentar ya saya izin. Ini kok layarnya turun terus mau invite Mbak Ambar. Oke, Mbak Ambar. Apa kabar Mbak Cindy, Mbak Nita? Alhamdulillah, baik, baik, Mbak. Mbak. Ini Mbak Ambar juga Baik, sudah Mbak. bergabung ya. Halo Mbak Ambar, selamat bergabung Mbak Ambar. Mungkin Halo juga, Mbak. Terima kasih. ya sebelum Assalamualaikum, Mbak Ambar. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ya, sebelumnya kita perlu kenalan dulu nih Mbak, biar nggak pada bingung ini siapa sih, ini siapa. Iya. Saya sampaikan sedikit mengenai Ramadan Ceria. Jadi tagline closing kita besok adalah Ramadan Ceria, Gemintang Ceria Ramadanku. Kali ini kita undang teman-teman dari panitia dan dari peserta Ramadan Ceria untuk sedikit berbagi cerita keseruan tentang keseruan Ramadan Ceria ini seperti apa sih, karena ada Mbak Cindy yang mewakili dari peserta umum ya Mbak ya. Rajin banget ini Mbak Cindy ini, aku Insya Allah nemenin anak-anak main ya Mbak ya. Iya, Mbak. Suka semua ini, Mbak, bikin-bikin. Insya Allah. Terus ada Mbak Nita juga nih. Mbak Nita nih juga rajin banget uploadnya berkegiatan bersama. Ini
ya. Iya, pengalaman pertama juga sih Bu, buat anak-anak juga kan. Seru ya Mbak ya, berkegiatan Ramadan sama anak-anak nih Mbak. Iya, alhamdulillah. Nah, di sini juga ada Mbak Ambar. Mbak Ambar ini dari tim panitia ya Mbak ya. Iya Mbak. Halo Mbak Gita, Mbak-mbak semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Kita selanjutnya ya Mbak, kita ngobrol santai aja ya Mbak Mbak ya. Jadi Iya Mbak Gita. saya tanya, sebentar. Apa namanya? Kita pengen tahu nih. Ada yang mau tanya? Maaf nih. Nah, kalau boleh tahu kesibukan Mbak-mbak semua ini apa? Mungkin kita mulai dulu dari Mbak Nita. Monggo Mbak Nita bisa cerita sedikit apa? Iya Mbak, saya di sini ini sih membersamai anak-anak bermain tuh, sama kadang suka masak juga buat pondok gitu Mbak. Oh, Masya Allah. Karena emang tinggalnya di pondok sama suami tinggalnya di pondok. Oh, Iya, Mbak Nita ya. Oh, iya. keren sekali. Kemudian kalau Mbak Cindy boleh diceritakan sedikit nih Mbak kesibukannya sehari-hari apa? Sama dengan Mbak Nita juga, saya di rumah saja, bersamai anak-anak di rumah. Itu aja Mbak. Kalau Mbak Ambar, monggo Mbak Ambar bisa cerita sedikit nih, Mbak tentang kesehariannya apa Mbak Ambar? Terima kasih Mbak Gita atas waktunya. Kalau keseharian saya ini semenjak pandemi saya memilih untuk menjadi full time mom karena waktu itu tiba-tiba saja pemerintah memberikan pengumuman bahwa anak-anak harus belajar dari rumah, kemudian bekerja juga dari rumah, sehingga saya pun bingung nih nanti anak-anak gimana, sedang di rumah nggak ada siapa-siapa gitu kan. Akhirnya ya sudah saya memutuskan untuk kembali ke rumah membersihkan anak-anak. Namun di sela-sela kegiatan sehari-hari supaya tidak boring, supaya tidak bosan hanya di rumah saja, saya ikut beberapa komunitas. Jadi ada komunitas menulis bareng, kemudian ada komunitas profesional juga. Saya ikut di komunitasnya, juga ikut di institutnya. Kemudian untuk di kegiatan selama pandemi ini hampir setiap bulan minimal 1 buku ada yang sudah terbit begitu. Tapi untuk bukunya masih buku antologi ya, jadi masih masih menulis bersama. Insya Allah mudah-mudahan jika Allah mengizinkan, semoga Allah mudahkan juga nanti proses untuk menulis buku solo. Jadi ini sementara masih ikut di kegiatan klip komunitas ibu profesor yang bidang menulis itu, yang setiap hari membuat tulisan minimal 500 kata. Nah dari situ saya coba untuk membuat menulis di situ nantinya bisa diterbitkan untuk buku solo. Mohon doanya semua, insya Allah. Itu aja Mbak Gita dari saya. Terima kasih. Masya Allah, keren sekali Mbak bisa menulis 500 kata dan ini harus setiap hari ya Mbak ya. Ya, setiap hari. Nah, ini cara untuk mengeluarkan ini bisa dengan menulis ya Mbak ya. Wanita itu mengeluarkan 20 kata ya Mbak ya. Bisa agak putus nih Mbak Dita. Apa masih putus? Ini agak putus-putus di tempat saya, apa punya Mbak Dita ini ya? Mbak Gita sama Mbak putus-putus Mbak, sama Mbak suaranya. Iya, yang punya Mbak Dita iya putus-putus.
Oke. Masih putus sekarang ya? Masih. Agak enggak ini Mbak, lumayan. Putus-putus nggak? Bentar, sebentar. Suaranya jadi kecil, Mbak. Oh, suaranya kecil. Sebentar, sebentar. Oh ini udah jelas Mbak, udah jelas kok. Iya, iya, iya ini udah. Mohon maaf, maaf Mbak. Ini mungkin memang sinyalnya di saya agak dari kemarin agak kurang. Apakah bisa mengambil alih suara saya kurang? Gimana Mbak? Oh ya, baik. Ya, Mbak. Ya, baik kita Mbak berhubung ini Mbak kita lagi koneksinya kurang baik, jadi saya ambil alih dulu ya, Mbak Cindy. Kalau versi suara saya dengar ya Mbak? Dengan Dengar suara saya nih Mbak? ya. Tadi sempat lost. Yes. Saya mau tanya ke Mbak Nita dulu nih, untuk persiapan khusus menjelang Ramadan nih ada nggak ya Mbak dariku persiapan-persiapan yang dilakukan saat menyambut atau bahkan di bulan Ramadan ini? Monggo silahkan Mbak Nita. Iya. Kalau persiapan khusus tuh sebenarnya nggak ada ya, Mbak. Cuman untuk tahun ini tuh memang anak saya yang pertama tuh kan sudah masuk 5 tahun ya. Jadi sudah mulai mau belajar puasa. Jadinya lagi nyari referensi apa mengenalkan puasa ke anak tuh seperti apa gitu, lebih ke sana sih. Semua apa cewek ini Mbak anaknya? Laki-laki ya. Oh laki-laki ya. Kalau Mbak Cindy sendiri gimana nih untuk menyambut Ramadan ini? Sebenarnya untuk persiapan sih nggak ada juga Mbak untuk untuk Ramadan. Mungkin ya lebih ke apa ya? Ke lebih persiapan di makanan-makanan frozen mungkin ya. Oh iya. anak anak kecil-kecil ini kakak sama adik ini kan minta belajar puasa seperti kakaknya sudah kelas 2 mau puasa sampai maghrib, si adik ini kadang ikut gitu Mbak. Masya Allah. Mbak biasanya itu anak-anak cenderung mengikuti ya, jadi apa yang dia Iya. lihat kemudian dia mempraktekannya. Makanya kita itu sebenarnya pengen memberikan contoh atau teladan yang terbaik buat anak-anak ya Mbak ya gitu ya. Iya benar Mbak. Apakah Mbak Gita sudah jelas nih? Bisa dicek lagi? Pasti ya kayaknya masih putus-putus. Kayak ambil alih lagi ya Mbak Gita ya. Saya tanya lagi nih ke Mbak Cindy ya. Kalau Mbak Cindy tahu informasi mengenai Ramadan Ceria ini dari mana ya Mbak Cindy? Saya tahunya dari flyer yang dipasang sama Mbak Ari. Kebetulan waktu itu lihat WA story-nya Mbak Ari, terus tahun kemarin kan ikut, terus tahun ini kok ada lagi gitu. Terus anak-anak tertarik dan akhirnya saya ikut lagi. Alhamdulillah ya Mbak, dan terima kasih juga ini udah berpartisipasi di acara Ramadan Ceria ini.
Kalau Mbak Nita Sama tahu dari mana? Saya tahu dari FBG Ibu Profesional. Oh, Ibu Perusahaan Semarang ya Mbak ya? Yang FB itunya, FB umumnya, Nah, iya, iya. FBG. Kalau sebelumnya Mbak Nita sudah pernah ikut belum ya? Kalau Mbak Cindy kan sudah pernah ikut ya di tahun-tahun sebelumnya. Nah, kalau Mbak Cindy sendiri sudah pernah, Mbak Nita sudah pernah ikut belum sebelumnya? Sudah juga ya Mbak ya? Belum ya, Oh baru belum, sekarang. belum ya? Iya. Oh, baru sekarang. Baik. Nah, selama mengikuti Ramadan Ceria, mungkin bisa diceritakan nih Mbak, bagaimana rasanya pada saat mengikuti Ramadan Ceria kali ini, yang tahun ini, yang mau dijelaskan Mbak. Siapa dulu Mbak? Saya. Oh iya maaf, oh iya Mbak Nita dulu ya. Silakan Mbak Nita. Oh iya. Ini kan yang pertama ya Mbak. Jadi sebelumnya Iya. memang nggak ada gambaran ya kegiatannya tuh apa aja gitu di Ramadan Ceria gitu. Nah terus setelah ikut ternyata ya Masya Allah ya ternyata kegiatannya sangat berkesan gitu. Apalagi untuk anak-anak kan banyak kegiatan bermain ya, bermain yang seru-seru, yang baru-baru gitu. Mereka jadi punya pengalaman baru gitu. Terus juga ini sangat menarik. Sama ini Mbak, yang paling mereka suka itu kan ada challenge Read a Lot itu setiap hari ya. Iya. Dan mereka tuh Iya, iya. menikmati itu gitu. Bahkan setelah challenge-nya itu selesai, mereka masih minta dibacain buku Masya gitu. Allah. Iya, 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 iya. Kalau sehari nggak dibacain, suka ditagih itu Mbak. Umi kok sehari ini belum bacain buku katanya gitu. Oh, jadi sudah mulai terbentuk habitnya ini Mbak. Jadi sudah mulai ada Iya, ketertarikan ya. alhamdulillah. Memang tujuan kami itu Iya. salah satunya supaya anak-anak itu mempunyai rasa cinta, rasa ingin selalu ingin gemar membaca seperti itu. Ya, Iya, silakan alhamdulillah. lanjutkan. Sama ini sih Jelaskan. Mbak, kan kemarin itu kan saya taunya ya, maksudnya gini, kalau dibacain buku berarti harus beli banyak buku gitu kan. Lah ternyata di sini dikasih tahu itu yang Ipusnas itu, Masya Allah. Pas dibuka tuh dapat buku bagus-bagus. Ini Kak ada buku bagus. Oh besok yang ini ya Mi, besok yang ini. Jadi begitu. Jadi dapat Jadi referensi senang ya banget Mbak ya. ya ini ya. Iya, jadi referensi baru. Iya, iya, iya. Itu sih Mbak. Terima kasih ini Mbak Nita. Jadi memang kami itu sebenarnya kemarin persiapannya itu sangat singkat Mbak. Jadi waktu itu dari komunitas menyampaikan mau akan ada kegiatan Ramadan ceria nih. Ramadan kita Ramadan. Waktunya itu 2 minggu sebelum Lebaran. Jadi sebelum Ramadan, mohon maaf. 1 minggu, 2 minggu sebelum Ramadan. Nah waktu itu baru dibentuk, baru panitianya baru jadi, baru ini kira-kira bisa nggak ya ini nanti panitia dalam waktu 2 minggu ini membuat sebuah kegiatan yang seru, yang menarik, yang tentunya kaya ilmu ya untuk anak-anak. Nah akhirnya alhamdulillah Allah mudahkan panitia terbentuk, kemudian berkat kerjasama dari teman-teman, kemudian saling bergandengan tangan, saling support, alhamdulillah acara terbentuk sesuai yang dibutuhkan kemarin dari awal sampai akhir. Alhamdulillah teman-teman ini benar-benar hidup ya, saling bergandengan tangan, saling bantu dengan waktu meskipun dengan waktu yang singkat, namun bisa berjalan sedemikian. Terima kasih untuk teman-teman panitia semuanya. Untuk Mbak Cindy, monggo silahkan untuk menyampaikan apa ya selama mengikuti Ramadan ini apa sih yang dirasakan seperti itu. Silahkan Mbak Cindy. Terima kasih Mbak Ambar. Dari saya pribadi senang sekali ya Mbak ya ikut kegiatan dari Ramadan Ceria ini. Anak-anak jadi banyak kegiatan. Jadi puasa itu nggak cuman nunggu apa ya cuman kegiatan yang seperti biasa. Jadi kita ada tambahan kegiatan lainnya yang apa ya? Jadi bisa bermain sambil belajar gitu Mbak.
Jadi lebih seru aja sama anak-anak, kita bikin-bikin bareng gitu. Terus eh, kan kadang awal-awal kan saya ngerjakannya kan agak telat ya Mbak ya. Terus setelah itu saya kerjakan, anak-anak akhirnya tiap hari tuh tanya, Ma, kita mau bikin apa lagi hari ini gitu. Hmm. Jadi kayak ingin bikin terus bikin apa gitu, dia tanya terus gitu gitu Mbak. Jadi seru aja gitu kalau ikut kegiatan Ramadan Ceria. Alhamdulillah ya Mbak, supaya ada juga kegiatan yang kami apa namanya buat selama Ramadan ini bisa membantu apa ya, mengisi waktu-waktu anak-anak bermain di rumah supaya tidak apa ya supaya bisa merasakan bahwa ternyata Ramadan itu ternyata nggak berat ya, kita isi dengan aktivitas-aktivitas yang seru seperti itu. Harapan kami seperti itu. Nah, dalam proses apa namanya Ramadan ceria ini ada nggak sih Mbak mungkin apa ya tantangannya gitu? Adakah kegiatan yang benar-benar menantang yang pada saat proses Ramadan ceria ini? Monggo silahkan Mbak Mbak Cindy lagi deh, Mbak Cindy. Kegiatan yang menantang menurut saya di read aloud-nya itu karena mungkin saya nggak setiap hari gitu Mbak. Untuk membacakan cerita itu belum terbiasa setiap hari gitu kan. Terus apalagi ada satu tema yang dibacakan oleh ayah itu apalagi. Itu benar-benar kayak eh, mau nggak gitu apa ayahnya mau menceritakan gitu sedangkan beliau kan sibuk kerja. Alhamdulillah waktu itu benar-benar bisa menyempatkan untuk yang sama untuk apa puisi atau jingle Ramadannya itu Mbak. Kan sebisa mungkin kita bikinnya sekeluarga gitu, lengkap. Kita sebisa mungkin buat seperti itu. Jadi alhamdulillah bapaknya menyempatkan gitu Mbak. Support ya Mbak ya. Benar. Alhamdulillah bisa saling bisa lebih dekat ya, gitu ya bisa Iya punya Mbak. kesempatan untuk lebih dekat dengan Anda, bersedia meluangkan waktunya untuk membacakan cerita buat Anda. Ya. Alhamdulillah jadi ada manfaatnya nih. Dilanjutkan lagi Mbak. Ada lagi Mbak ini yang mau disampaikan lagi mengenai kegiatan yang nanti Sudah. Iya Mbak, sudah cukup itu. cukup ya. Kalau Mbak ini sudah cukup, kita dilanjutkan ke Mbak Nita. Silakan Mbak Nita. Kalau saya ini Mbak pas apa home decor itu kan pas awal-awal itu kan menyiapkan kertas-kertas itu ya. Pas Ya, kebetulan betul. ayahnya tuh lagi nggak ada itu lagi ada kegiatan. Akhirnya ya harus hunting kertas bawa anak-anak berdua itu anak-anak masih kecil-kecil laki-laki aktif semua. Itu sih iya, terus pas di toko itu kan mereka nggak bisa diem ya, maksudnya Iya, milih-milih kertas gitu, terus nyobain nih megang itu, ya itu sih. Terus pas pulang dari tokonya juga, pas gunting-gunting tuh kan mereka emang masih kecil ya, jadi guntingnya tuh ngasal, terus takut khawatir kena tangan lah. Gitu. Jadi tantangannya tuh ya ngadepin anak-anak kecil, mendekor itu kayak gimana gitu. Pas masang-masangnya sampai naik-naik ke kursi kan takutnya ya khawatir lah. Terus pas nempelnya juga lemnya kan banyak banget ya sampai akhirnya kertasnya robek gitu. Akhirnya balik lagi, ya bikin lagi gitu. Tapi kok pas udah selesai, pas udah jadi tuh mereka seneng gitu. Oh, kok bagus banget ya. Ini kok kayak hari raya ya gitu katanya. Jadi kelihatan meriah sekali gitu Ramadannya gitu. Jadi akhirnya jadi semangat juga kalau ada di Allah tuh maunya dibacainnya di sana Mi yang ada home decornya itu yang ada lampunya katanya gitu. Iya, jadi pengalaman berharga ya buat anak-anak. Benar-benar merasakan
apa home decor itu dari mulai milih, beli, menggunting, menempel sampai sudah jadi tuh emang anak-anak ikut serta gitu. Alhamdulillah ya Mbak, jadinya Iya. bisa. Apakah sudah bisa Mbak Dita? Terputus dulu. Iya sudah. Mama, Putus Mbak Dita udah bisa. Udah nggak putus lagi Mbak. oke, oke. Oh iya udah bagus. Udah bagus nih. Jadi apa namanya udah sampai kayaknya udah yang banyak. Saya pengen saya serta yang kita. Apa namanya buat di kepanitiaan apa nih Mbak? Kalau boleh tahu Mbak, kenapa memutuskan untuk bergabung di kepanitiaan Ramadan ini? Oh iya, betul. Kalau saya alasannya itu pengen belajar ya Mbak, pengen meningkatkan, pengen menambah pengalaman ini kan, menambah pengalaman, kemudian menambah ilmu dan kebetulan kan ini di bulan Ramadan nih, pengen banget berbagi apa ya, berbagi ilmu, berbagi ikut membantu dalam kegiatan Ramadan ini supaya dapat apa ya hikmahnya di bulan Ramadan bisa dapat namanya membantu di hal untuk kegiatan kebaikan gitu. Keren sekali Mbak. Jadi emang apa namanya ini kesempatan kita bulan Ramadan apa kita apa yang kita insya Allah bakal lebih banyak lagi gitu sebenarnya dengan namanya kemudian tantangan yang dihadapi sama di panitia Mbak. Ya sebelum panitia bentuk barangkali buat Ya. Baik, terima kasih Mbak Dita. Jadi waktu pertama itu disampaikan bahwa akan diadakan kegiatan Ramadan waktu itu dari komunitas ibu profesional menyampaikan bahwa akan ada kegiatan Ramadan. Di situ ada rancangan kegiatan seperti apa dan akan dibutuhkan panitia seperti ini. Jadi saya lihat kira-kira ini yang saya merasa lebih seret, saya merasa lebih bisa masuk di sana, kira-kira kepanitiaan apa ya gitu. Nah, ketika saya sebenarnya lihat kali ini saya ingin mencoba di apa namanya di sisi acara sepertinya saya ingin mencoba bagaimana di dalam tim acara ini seperti itu. Nah ternyata waktunya sangat mepet banget. Jadi waktunya hanya 2 minggu itu dari persiapan hingga hari hanya gitu kan. Jadi seminggu sebelum Ramadan kan sudah mulai kegiatan nih. Jadi kami punya waktu prepare seminggu itu untuk menyusun panitiaan lengkapnya, kemudian untuk menyusun kegiatannya nantinya mau apa aja itu di 2 minggu sebelumnya. Kemudian ya di situ kami mau kegiatan nanti yang lebih menarik itu apaan ya, kira-kira apa. Nah kami merundingkan dan alhamdulillah kita terbentuk itu challenge-nya, kemudian kita mungkin kegiatan ini seru, ada permainannya, kemudian ada pembelajarannya, ada ilmunya, dari ilmunya itu kita bentuk di dalam apa namanya sebuah modul. Jadi di modul itu seperti contoh home decor itu kan ada kenapa sih kita harus membuat home decor, kenapa kita harus merencanakan seperti ini. Nah kita membuat konsep bagaimana kita membuat sebenarnya ajarannya seperti apa, kemudian kegiatan yang menarik seperti apa kita rencanakan di situ.
dari mulai membuat modulnya, kemudian materinya, kemudian menyusun kegiatan yang menarik untuk anak yang berhubungan dengan tema saat itu apa. Jadi disitulah Mbak. Jadi kita benar-benar kerja keras panitia, saling bergandengan tangan, saling support untuk kelancaran proses Ramadan Ceria ini. Kemudian ini ya Mbak. Jadi prosesnya sebenarnya yang lebih ini tuh pada saat penyusunan modul ya. Jadi di modul itu harus dibagi siapa nanti yang akan membuat. Jadi sebelum membuat modul itu kan harus praktek dulu nih Mbak. Nggak bisa langsung membuat modul. Jadi sebelumnya itu panitia harus praktek dulu, harus membuat dulu. Kemudian setelah dipraktekin itu nanti kita foto, kita dokumentasikan, kemudian kita buat modulnya supaya modulnya juga menarik seperti itu. Jadi selain modul juga isi materi-materi yang bisa sebagai bahan literatur belajar ya. Artinya kenapa ada seperti ini, kemudian diikuti dengan aktivitasnya itu supaya anak-anak bisa lebih seru, lebih asik dalam mengisi Ramadannya begitu supaya tidak terasa Ramadan itu berat sekali seperti itu. Itu Mbak Dita. Itu suara Gimana Mbak? Ini putus lagi ya? ini putus-putus lagi. Enggak. Ini sudah enggak Mbak? Oke. Kita kembali ke Mbak Nita ini. Oke, ke Mbak Cindy dulu ya. Mbak Cindy, barangkali ini apa setelah melakukan kegiatan di rangkaian Ramadan Ceria ini, apa pesan, mungkin ada pesan juga yang mungkin untuk peningkatan selanjutnya, Mbak? Maaf Mbak, agak putus-putus dengarnya. Iya. Ini barangkali ada atau selama kegiatan Ramadan Ceria ini dari Mbak Cindy yang setelah melakukan kegiatan ya, kita kan hampir sebulan panitia jika insya Allah nanti tahun depan. Ya. Terima kasih Mbak Dita. Saya benar-benar gimana ya, modul dari Ramadan Ceria ini benar-benar bagus sekali, Masya Allah. Dari layoutnya itu menarik sekali untuk anak-anak. Kita benar membacakan ke anak, tapi kita juga tunjukkan gitu kan Pak ya ke anak. Itu anak-anak itu tertarik sekali karena memang bagus banget modulnya. Terus kegiatannya juga benar-benar seru, asik. Untuk pesan saya mungkin pesan dan pesan saya di tahun kemarin itu kan di jeda hari yang kosong, kalau di sekarang kan memang nggak ada kegiatan ya Mbak ya. Di tahun kemarin kalau nggak salah ada kayak seperti kayak pengetahuan umum gitu apa ya, seperti itu. Mungkin lebih asik lagi kalau memang yang kosong itu diisi seperti itu lagi, sepertinya lebih bagus Mbak, menurut saya gitu. Kan kita kan cuman membaca aja ya, mungkin nggak harus berkegiatan setiap hari dan nggak memberatkan peserta juga kan Mbak ya, tapi kita dapat ilmu terus gitu setiap harinya. Itu aja Mbak, terima kasih. Terima kasih untuk masukan Mbak Cindy. Sama-sama Mbak. Bisa jadi membangun depannya kita lagi, insya Allah kita ketemu dengan Ramadan tahun depan ya Mbak Cindy ya. Amin. Sekarang saya ke Mbak Nita, gantian ke Mbak Nita ya Mbak Nita. Mbak Nita, pesan mungkin apa untuk sama ceria ini Mbak?
Ya Mbak, ini iya iya kedengaran tapi tadi terputus ya. Ini alhamdulillah adanya RC ini Ramadan jadi berkesan, sangat berkesan ya Mbak. Apalagi bisa mempererat bonding antara keluarga, gitu. Terus juga jadi memberi inspirasi buat ibu-ibu gitu untuk kegiatan bersama anak-anaknya. Terus ada sisi apa namanya pengetahuan yang itu tuh dikemas dalam games, jadi anak-anak tuh seru gitu. Nah, terus ini Mbak, saya jadi kan di flyer itu kan ada tulisan ini ya, apa storytelling itu ya. Tapi sebenarnya apa belum atau emang nggak jadi gitu Mbak? Mau nanya itu sih. Kalau selanjutnya kita sebenarnya itu nanti ada di closing, Kak, closing ceremony kita. Oh, oh iya. Jadi closing kita akan ada di eh, besok, insya Allah nanti hari Minggu tanggal 24 April 2022 jam 8.30 Mbak Nita, insya Allah nanti. Insya Allah sekarang Alhamdulillah. grup ya, Iya, juga iya sekalian Mbak. mumpung ditanyain, mumpung kita bahas sekalian mengenai apa namanya closing ceremony dan ceria. Insya Allah besok hari Minggu tanggal 24 April 2022 jam 8.30 kita akan ada closing ceremony untuk kemudian ada juga sama Kak Dia besok untuk umum buat Mbak bisa di-share seluas-luasnya siapa yang pengen join yang hari itu mau juga di closing ceremony. Oh, iya Mbak. Please, di saya udah habis ini, udah habis. Barangkali ada closing statement Mbak. Saya ke Mbak Nita. Oh, iya Mbak. Ini sebentar lagi kan Lailatul Qadar ya. Closing statementnya. Mari kita sambut Lailatul Qadar dengan semangat agar mendapat pahala yang sebanyak-banyaknya di akhirat. Mbak Cindy, closing statement dengan kami. Semoga Ramadan kali ini penuh berkah dan kita bisa bertemu di Ramadan tahun berikutnya. Terima kasih Mbak. Dari kita ada yang ingin sampaikan Mbak untuk Mbak Amel? Baik, Mbak Dita, terima kasih. Dikit tadi menanggapi dulu ya Mbak, tadi dari Mbak Cindy itu kenapa ada waktu luang, kenapa tidak diisi. Sebenarnya kami ingin mengisi semuanya, hanya saja kami khawatir memberatkan dari para orang tua yang mendampingi anak-anak. Sebenarnya kami sudah punya beberapa rancangan yang untuk mengisi penuh. Namun setelah kita lihat kembali, itu sepertinya khawatirnya semakin banyak, semakin penuh sehingga nanti anak-anak menjadi jenuh sendiri seperti itu. Karena kan kita harus menyiapkan alatnya. Kalau misalnya ada kegiatan yang berhubungan dengan keterampilan seperti di display kan itu harus menyiapkan peralatannya dulu ya Mbak. Jadi malam kita harus share dulu untuk modulnya, kemudian bahan-bahan yang akan digunakan. Nah, khawatirnya nanti tidak sempat seperti itu. Kita sedikit mengurangi tersebut. Kemudian terima kasih juga untuk masukan yang sudah disampaikan. Semoga harapan saya di Ramadan berikutnya, di tahun berikutnya, ibu profesional nanti bisa
lebih kreatif lagi, lebih menarik, lebih seru dan supaya ini bisa mengisi. Saya sampaikan juga untuk tagline dari closing besok, yaitu Gemintang Ceria Ramadanku. Jadi kami sampaikan bahwa dari tema ini kami ingin memberikan pesan kepada anak-anak bahwa ibadah puasa ini sebenarnya itu menyenangkan. Jadi menyenangkan dan tidak memberatkan. Jadi kita bisa bermain dan bergembira bersama-sama dengan keluarga yang tentunya dengan penuh kegembiraan dan sukacita seperti itu dari saya Mbak Dita. Mbak Nika, Mbak Cindy. Insya Allah kita akan ya kita pada pagi hari ini. Terima kasih bergabung bersama Ibu Profesional Semarang Menyapa di pagi hari ini sudah meluangkan waktunya. Terima kasih Mbak Dita, Mbak Amon. Saya Sama-sama. Terima kasih kembali Mbak Dita. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak Nita, Mbak Cindy. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Mbak Semoga Dita. berhasil ya Mbak Mbak. untuk besok. Amin. Ya, amin.